Yang dijaga untuk kualitas dan kuantitas hasil bertani kita, salah satunya memang pengecekan rutin ya, terutama pengecekan rutin, terus bagaimana kita merawat lahan kita, media yang untuk tanam kita itu adalah memang salah satu kunci juga untuk dalam bertani. Kemudian bibit unggul juga sangat menjadikan prioritas untuk menjaga panen yang bagus. Terus di umur 60, 90 sampai nanti setelah panen dicek lagi umbinya. Jadi memang benar-benar kalau untuk yang G0 ini memang karena kita udah bersertifikasi memang benar-benar sangat detail, pokoknya memang kalau agak ada cacat sedikit itu kita tidak masuk untuk sertifikasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Prasetya Putra. Saya dari PB Diva, pembibitan kentang yang berasal dari Serang, Sumberjo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Ya, kita awal pembibitan itu pertama kali itu bapak dulu mulai dari 2002, kemudian kita membuat greenhouse ini tuh sekitar tahun 2010 baru kita dirikan greenhouse ini. Belajar pembibitan dulu kita karena memang bapakku dulu yang memulai. Jadi memang dulu belum seperti sekarang lah. Sekarang kan kita bisa belajar dari sosial media, dari mana. Dulu kan memang internet belum ada. Jadi kita memang belajarnya itu dari kemana-mana, Mas. Kemana-mana, kadang kita ke Lembang, ke Bandung juga, kita dulu juga belajar di Jawa Timur. Pokoknya kita keliling, Mas, kita belajar. Untuk varietas kentangnya di sini kita cuma ngembangin MZ, Granola L, sama Dayang Sumbi. Kenapa kita memilih varietas seperti MZ, Granola L, sama Dayang Sumbi? Karena memang permintaan petani di sini itu paling banyak itu varietas tersebut. Yang paling cocok untuk dikembangin di sini itu varietas MZ, Granola L, sama Dayang Sumbi. Untuk luasan keseluruhan GH kita itu kurang lebih 1 hektar. 1 hektar dibagi beberapa blok, dari blok A sampai blok G. Untuk pembibitan, usia pembibitan kita itu kita tidak tanamnya itu tidak serempak. Jadi tiap bulan itu kita bisa panen. Jadi masing-masing blok itu kita memang bedakan, ada yang tanam bulan Januari, ada yang tanam bulan Februari, dan seterusnya. Untuk pembibitan kentang itu pertama kita ambil kultur jaringan atau planet itu, baru kita aklimatisasi dulu di sini. Setelah aklimatisasi kurang lebih 2 minggu baru kita potong stek biasanya. Baru potong stek, kita tanam steknya itu di pot tray. Baru setelah 2 minggu setelah tanam di pot tray, baru kita pindahin ke greenhouse yang untuk produksi G0. Kalau untuk kultur jaringannya kita masih ngambil, kita belum produksi sendiri. Kita biasa ngambil kadang di Balitsa, atau banyak rekan-rekan kita yang memang sudah mengkultur jaringan itu sendiri. Untuk pembibitan itu, untuk dari awal kita aklimatisasi. Sebelum kita lakukan aklimatisasi, biasanya greenhouse kita yang memang untuk aklimatisasi itu biasanya kita sterilisasi dulu terlebih dahulu, dan terutama media memang kita harus benar-benar steril dan benar-benar matang. Harus kita kita dekomposer dulu medianya. Setelah matang baru kita bisa tanam stek dari kultur jaringan itu masuk ke aklimatisasi tersebut. Untuk sterilisasi kita biasanya pakai insektisida. Untuk sterilisasi ruangan greenhouse
kita semprot dulu pakai insektisida. Tapi untuk medianya kita pakai bakteri. Kita bakteri seperti Bacillus, Trichoderma dan lain sebagainya. Kalau untuk medianya untuk aklimatisasi kita pakai kokopit, tapi kokopit yang memang udah kita ayak. Jadi kita ambil yang paling lembut, kita campur dengan kohe kambing. Perbandingannya 70-30. Kohe kambingnya juga harus benar-benar yang sudah matang, udah lembut. Jadi biar si tanaman itu bisa langsung menyerap unsur haranya tersebut. Untuk fermentasi media, terutama kokopit karena kita pakainya kokopit itu untuk fermentasinya lumayan panjang karena kokopit itu kan mengandung zat tanin. Nah, jadi benar-benar kita harus zat taninnya itu harus hilang dulu. Caranya, kalau kita cara yang paling efektif, yang paling mudah itu biasanya kita taruh di luar greenhouse untuk kokopitnya. Luar greenhouse kita biarkan dia kehujanan, kokopitnya itu kehujanan dulu biar supaya zat taninnya itu hilang. Tapi kalau musim kemarau kita nggak bisa mengandalkan air hujan, harus kita semprot pakai air. Itu kurang lebih 1 bulan. Nah, 1 bulan baru bisa kita pakai, kita ayak, kita taruh di dalam greenhouse, kita campur dengan kohe kambing dan kita fermentasi kembali pakai Bacillus, Trichoderma dan lain sebagainya. Kurang lebih itu 1 bulan baru bisa kita tanam. Oh, kalau ketentuan suhu, kalau untuk proses aklimatisasi itu kan memang harus benar-benar stabil ya. Satu, stabil suhu dan lain sebagainya. Kalau untuk suhu memang harus stabil, makanya untuk proses aklimatisasi kita biasanya tidak langsung kita kenakan sinar matahari. Kita tutup greenhouse kita itu kita tutup dulu pakai paranet. Dan untuk supaya menjaga kelembapannya, kita juga tutup pakai mulsa, pakai plastik, tapi plastik yang memang tembus cahaya. Oh, tandanya itu kalau sudah muncul batang atau daun baru di planetnya itu udah bisa dikatakan berhasil. Ada. Kalau untuk proses aklimatisasi itu biasa tetap ada kegagalan juga karena memang untuk pembibitan kentang ini yang paling rawan kegagalannya itu di proses aklimatisasinya itu. Memang benar-benar harus kita jaga prosesnya itu, proses aklimatisasi supaya berhasil itu benar-benar harus kita jaga suhunya, kelembapannya dan juga steril lingkungannya. Oh, untuk proses aklimatisasi ya kita harus ada ketentuannya. Biasanya kita tanamnya itu jarak per satu planetnya itu kita tanam tuh jaraknya sekitar 10 cm, 10 sampai 15 cm supaya tidak terlalu dekat. Oke, kalau memang proses aklimatisasinya udah berhasil, biasanya setelah 2 minggu kita sudah bisa melakukan stek. Stek kita potong ini planetnya kita potong satu persatu itu, baru setelah itu kita pakai perangsang akar. Pakai perangsang akar di pangkal steknya itu, baru kita tanam di pot tray. Setelah aklimatisasi biasanya kan berjalan 2 minggu sampai 20 hari. Lah baru setelah itu kan kita baru bisa bisa stek, ya potong stek. Lah setelah kita stek, kita kasih perangsang akar, kita tanam di pot tray. Lah setelah kita tanam di pot tray, itu biasanya itu kita baru bisa memindahkan ke media yang siap untuk untuk dijadikan genol di greenhouse itu. Biasanya setelah 2 minggu baru kita tanam di greenhouse yang untuk produksi genolnya. Oke. Untuk media ya di pot tray itu kita memang tidak ada bedanya dengan media yang kita pakai di aklimatisasi. Kita ambil kokopit memang yang sudah lembut, 1, dan 2 kita pakai kohe kambing yang sudah difermentasi. Perbandingannya 70/30. Kenapa kita bedakan untuk media di aklimatisasi dengan untuk yang produksi genol? Karena memang untuk produksi genol itu tidak butuh yang terlalu rapat karena kalau media kokopit kita ayak terlalu lembut, maka nanti untuk perkembangan umbinya itu jadi kurang maksimal. Makanya kalau untuk
untuk di greenhouse yang untuk produksi G0 kita pakai media kokopitnya itu yang campur nggak cuma yang lembut tapi sama yang kasar juga kita pakai. Oke. Ya, semuanya butuh perawatan ya, semuanya butuh perawatan, entah itu di proses aklimatisasi, entah itu di stek, setelah kita stek di potra itu semuanya butuh perawatan. Kalau perawatan kita setelah kita stek di potra itu salah satunya kita harus menjaga si media itu tetap lembab, tetap menyimpan air. Makanya beberapa hari, 3 hari sekali atau 2 hari sekali kita siram pakai air. Dan juga kita harus menjaga apa ya, menjaga dari serangan hama atau busuk dan lain sebagainya. Makanya kita harus, memang perawatan kita harus intensif benar-benar. Selama di potret jika dibutuhkan kita semprot pakai insektisida. Tapi jika tidak dibutuhkan biasanya kita cuma melakukan penyiraman. Oh ya, untuk proses penyetekan itu biasanya kita lakukan kalau memang benar-benar proses aklimatisasinya udah berhasil. Itu contohnya seperti planetnya itu udah muncul daun-daun muda itu. Daun-daun muda udah bercabang itu baru kita melakukan stekan. Biasanya kita stek itu setelah daunnya sekitar 3-4 udah ada daun 3-4 daun baru kita melakukan stek. Untuk tanaman aklimatisasi setelah di stek itu biasanya kita melakukan stek itu biasanya 3-4 kali. Setelah kita tanam di potrai biasanya kita juga punya GH greenhouse sendiri untuk si potrai ini sendiri. Ya biasanya kita kalau untuk tanaman di potrai kita tidak di greenhouse kita tidak dibiarkan langsung terkena sinar matahari. Biasanya kita pakai paranet supaya matahari itu masuknya itu tidak terlalu full. Sebelum stek ini kita masukkan ke GH itu biasanya perawatan kita cuma kita siapkan media yang benar-benar sudah matang di greenhouse sendiri. Salah satunya itu, 2 juga kita untuk menjaga siklus hamanya itu terkendali. Biasanya sebelum si stek ini dari potrai itu masuk ke greenhouse untuk produksi G0 kita semprot dulu pakai insektisida. Terus kalau untuk jarak tanam di GH itu kurang lebih kita jarak tanamnya sekitar 20-25 cm. Untuk pembibitan kentang untuk sampai dari 2010 sampai sekarang yang dialami apa ya? Sebenarnya nggak begitu banyak kendala ya, karena memang kalau sudah jalan udah berhasil itu kita tinggal menjalankannya aja. Ya karena kalau di greenhouse itu kan untuk musim bisa kita kendalikan, maksudnya curah hujan itu bisa kita kendalikan karena kita tidak terkena air hujan langsung. Jadi untuk penyiraman kan kita stabil. Jadi untuk kendala yang paling ini sebenarnya seperti nggak ada sih Mas, seperti clear aja, jalan aja. Kalau untuk hama sama penyakit untuk greenhouse itu lebih ini ya Mas, lebih gampang kita tanggulangi karena memang di dalam greenhouse kan kita juga pakai screen kita kan itu kan memang kerapatannya tuh udah memang memenuhi standar. Jadi memang kalau untuk untuk hama masuk itu sangat minim sekali hama bisa masuk. Kalau cuaca sebenarnya tidak begitu berpengaruh ya untuk kualitas benih di dalam greenhouse. Itu tidak begitu pengaruh. Justru yang pengaruh itu paling yang ditanam di lahan. Kalau di lahan itu baru pengaruhnya besar. Kalau untuk kentang kan memang paling bagus kalau kita bisa melakukan pengairan itu kan di musim kemarau. Kalau biasanya kita tanam pindah stek di dalam greenhouse itu kita panen di usia 90 hari. 90 hari kita panen itu untuk si G0 nya baru bisa kita panen. Dan biasanya kita masuk lahan itu setelah panen itu sekitar 4 bulan. Baru ketika udah muncul tunas itu baru kita pindah ke lahan sekitar 4 bulan. Tidak. Setelah panen kita taruh dulu di gudang. Di gudang juga kita ada treatment sendiri untuk menjaga umbi G0 itu supaya tidak terkena hama atau terkena lain sebagainya. Makanya di GH juga di gudang untuk
genol sendiri juga kita banyak treatmentnya Mas. Nah, kita setelah treatment itu berjalan sekitar kurang lebih 4 bulan baru bisa kita pindah ke lahan. Iya, ya. Pasti setelah panen biasanya kita seleksi umbinya dan kita hitung. Kita hitung dan kita seleksi. Setelah itu kita lakukan treatment untuk menjaga umbinya itu supaya tidak terkena hama atau lain sebagainya. Biasanya kita ada treatment untuk menjaga si umbi itu tetap bagus sampai dia bertunas untuk kita tanam setelah 4 bulan. Ya, terutama untuk awal kita treatment kita itu kita ayak umbinya supaya sampai bersih. Tapi tidak pakai air ya. Kita ayak aja supaya media yang tadi ke bawah yang ada dari medianya itu benar-benar udah bersih. Nah, setelah itu kita pakai insektisida tepung, terus kita ayak juga supaya merata, baru kita masukkan ke dalam gudang penyimpanan. Untuk kentang itu kan, untuk generasi itu kan kalau di dalam GH itu biasanya kita kan produksi genol ya, untuk genol. Cuman kalau kita kan greenhouse kita tuh kan nggak semuanya kita tutup. Di area pembibitan kita ada juga sekitar 30% memang belum kita buat greenhouse. Memang kalau di situ kita produksinya untuk G2. Kita tanamnya hampir sama seperti yang di greenhouse, kita tanam stek. Cuman kalau yang 30% ini kita tanam stek cuman di luar greenhouse. Itu langsung jadi G2. Kenapa jadi G2? Karena memang kalau untuk genol itu kan dari tingkat virusnya itu kan memang kalau di dalam greenhouse itu kan memang tingkat virusnya itu sangat minim lah, toleran banget, sangat minim sekali. Tapi jika di luar memang kita dihadapkan dengan banyak hama, terus cuaca berubah-ubah, kadang kena busuk batang, busuk daun. Nah, dari situ juga berpengaruh sama si umbinya. Makanya langsung kita sebut, kalau yang di luar itu langsung sebut G2. Untuk pembibitan kita, untuk genol kita sudah memang udah lama kita udah bersertifikasi. Sertifikasi kita udah dari tahun kurang lebih sekitar 2010-an. 2010 udah sertifikasi untuk genolnya ya. Cuman untuk yang G2 itu memang belum. Kita sertifikasinya baru genol sama G1. Nah, ini unik lagi kalau untuk G1 itu sebenarnya untuk aturannya itu kan kita tanam genol di dalam greenhouse. Lalu baru nanti hasil panennya itu dinamakan G1. Cuman kalau kita tanam genol di luar GH itu namanya G2. Makanya kalau kita itu untuk produksi G1-nya itu jarang kecuali ada pesanan. Untuk benih yang bersertifikasi itu memang persyaratannya banyak ya. Tidak, kita memang nanti pengujiannya itu tidak hanya benihnya. Jadi setiap awal kita tanam itu nanti dicek kesehatan tanamannya di umur 30 hari biasanya juga dilakukan pengecekan kembali, terus di umur 60, 90 sampai nanti setelah panen dicek lagi umbinya. Jadi memang benar-benar kalau untuk yang genol ini memang karena kita udah bersertifikasi memang benar-benar sangat detail, pokoknya memang kalau agak ada cacat sedikit itu kita tidak masuk untuk sertifikasinya. Kalau beda benih yang tidak bersertifikasi atau bersertifikasi mungkin tinggal ke masing-masing aja ya, karena memang sudah banyak sekarang orang banyak membudidayakan kentang dari kultur jaringan itu membuat genol. Cuman kan masing-masing memang punya cara-cara tersendiri. Kalau cara kita memang kita untuk lebih amannya, lebih menjaga konsumen, lebih percaya, makanya kita melakukan sertifikasi. Untuk benih hasil dari benih kita, biasanya yang paling banyak itu kita jual di daerah kita sendiri, Kalau setelah itu banyak juga kita
ke luar daerah seperti di pegunungan Gunung Slamet itu di daerah Purbalingga, Klaten, atau di daerah Gunung Sumbing, Gunung Sindoro itu yang sudah masuk area Wonosobo, Magelang, dan juga lumayan banyak juga kita lari ke Sumatera. Ke Sumatera seperti daerah Medan, di Karo, di Kerinci juga banyak. Setiap bulannya itu hampir ada. Untuk hasil benih kentang untuk satu kali produksi, kalau di rata-rata semua GH itu kita bisa di angka berapa ya? Kurang lebih di 250.000 kenol untuk genolnya itu. Dan dalam satu tahun itu kurang lebih kita kan panen biasanya tuh dalam satu GH itu 3 kali panen. Dalam satu tahun itu bisa sampai 750.000 kenol untuk genolnya. Kalau untuk yang G2 itu sekitar, kalau tiap kali panen itu, kalau G2 kan kita hitungannya udah kita jualnya per kilo, bukan per kenol lagi ya. Hanya untuk produksi G2 kita setiap tahun itu kurang lebih bisa sampai 50 ton yang kita keluarin untuk produksi G2. Memang untuk kunci kesuksesan dalam bertani itu memang salah satunya itu memang bibit unggul. Makanya kenapa kita awal Bapak bikin greenhouse untuk jadi pembibitan kentang, memang karena pengen menciptakan bibit unggul, bagaimana supaya petani produksinya selalu bagus. Nah, salah satunya itu memang benar-benar sangat penting itu untuk menjaga kualitas sama kuantitas hasil panen kita, itu memang salah satunya harus dengan bibit yang unggul. Untuk penyiraman di GH sendiri kita pakai mesin memang mesin listrik. Kita pasang apa, seperti orang bilang sprinkle namanya. Sprinkle kecil-kecil, keran kecil, biasanya kita alirin setiap 3 hari sekali, kita siram pakai mesin, pakai sprinkle. Terus untuk air penyiramannya kita ngambil dari sumber mata air, dan ketika memang karena di sini kalau musim kemarau dari sumberan itu banyak dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Nah, kalau musim kemarau biasanya kita pakai sumur bor. Pesan saya untuk teman-teman semua, untuk teman-teman petani, pokoknya yang penting yang pertama itu yang dijaga untuk kualitas dan kuantitas hasil bertani kita. Salah satunya memang pengecekan rutin ya, terutama pengecekan rutin. Terus bagaimana kita merawat lahan kita, media yang untuk tanam kita, itu adalah memang salah satu kunci juga untuk dalam bertani. Kemudian bibit unggul juga sangat menjadikan apa ya, prioritas untuk menjaga panen yang bagus.